Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Alhamdulillah kali ini kita bertemu lagi di live streamingnya pelajaran fisika bareng kakak. Dan alhamdulillah ini kali ketiganya live streaming ya. Nanti akan kakak upload lagi di video biasa. Jadi salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di video kali ini kakak akan membahas lanjutan dari materi tentang besaran dan pengukuran. Tepatnya di materi dimensi, di mana sebelumnya kakak sudah menjabarkan dimensi dari besaran turunan. Nah, sekarang kita akan ke contoh soal yang agak hot tentang dimensi gitu ya, yang agak gimana ya ngerjakannya gitu kan. Untuk kelas 10 dianggap ini adalah soal hot gitu. Jadi sekarang soalnya udah kakak tulis dan buku yang kakak gunakan di sini adalah buku dari Pak Martin Kanginan Fisika yang penerbit Erlangga seperti ini. Nah, lumayan jelas dan detail kalau bukunya pakai ini. Dan soalnya juga soal dari sini kakak ambil. Kalau adik-adik punya bukunya itu tadi kakak ambil di contoh soal ya Dek ya. Di contoh soal halaman, di contoh soal tadi berapa ya? Nah, di contoh soal halaman 40 ya. Ini yang belum edisi revisi, materi Kanginan masih kurikulum 13, tapi kan materinya dapat di sini ilmiahnya. Baik, sekarang kakak mau bahas contoh soal yang udah kakak tulis. Contohnya adalah besaran fisika A bergantung pada besaran fisika B dan besaran fisika C. Berarti pakai huruf. Menurut persamaan A sama dengan akar B per C. Ya, menurut persamaan akar B per C. Jika A memiliki satuan M per S, berarti A-nya ini adalah kecepatan. Ya kan? Dan B memiliki satuan Newton per meter kuadrat. Berarti ini adalah Pascal. Besaran apakah C itu dan tentukanlah dimensinya. Oke, cukup jelas ya adik-adik. Yang pertama diketahui bahwa besaran ini saling berhubungan antara A, B dan juga C dengan persamaan A sama dengan akar B per C, di mana B sama dengan satuannya Newton per meter kuadrat, sedangkan A-nya adalah meter per sekon. Yang ditanya besaran C itu satuannya apa? Besarannya apa dan dimensinya apa, begitu kan? Baiklah, sekarang kita bahas. Perhatikan ke depan. Abang, kalau lupa nulis di sini nampaknya tuh enggak ya? Jadi kakak bikin dengan persamaan ini penyelesaiannya Dek. Penyelesaian. Oke, ini ya penyelesaiannya. Yang pertama katanya untuk satuan A adalah meter per sekon. Satuan untuk B adalah Newton per meter kuadrat. Satuan untuk C yang ditanya. Nah, seperti ini. Oke? Baik. Dengan persamaan A sama dengan akar dari B per C. Berapakah nilai C? Seperti itu kan. Nah, adik-adik, kalau jumpa soal seperti ini, kalian harus ingat menyederhanakan persamaan akar dengan eksponen atau perpangkatan. Nah, jadi seiring berjalannya materi fisika dan matematika di kelas 10, ini saling apa ya? Saling beriring. Artinya kalau kalian belajar fisikanya tentang besaran turunan, vektor, maka di matematikanya juga kalian belajar tentang eksponen atau perpangkatan gitu. Jadi kita selesaikan dulu ini ya. Kalau belum belajar, coba belajar, cari di YouTube, banyak sekali materinya. A sama dengan akar B per C. Kita apakan ini supaya bisa dapat nilai C ini, gitu kan? Pertama, kita akarkan. Kalau ada akar, untuk menghilangkannya adalah kita kuadratkan atau kita pangkat 2. Kalau kita pangkat 2 kanan, yang kiri juga pangkat 2. Berarti kakak bikin di sini A kuadratkan ya. Akar dari B per C ini semuanya menjadi kuadrat. Sampai sini bisa ya? Karena di sini kuadrat, akar dengan pangkat 2 akan mati. Oke? Sap. Tinggal persamaannya A kuadrat sama dengan B per C. Maka kali silang
A dikali C A kuadrat sekarang sama dengan B. Maka yang dicari adalah C. C sama dengan B per A kuadrat. Kalau sampai bawah nampak ini Bang? Oke. A C sama dengan B per A kuadrat. Sini kelihatan? Oke. Tinggal dimasukkan. Berarti C sama dengan B. B dikasih tahu ya, Newton per meter kuadrat. Kakak bikin ke bawah aja. Newton per meter kuadrat. Oke. Kemudian dibagi dengan A pangkat 2. Kalau kakak bikin A pangkat 2 ini ke bawah, nanti sedikit membingungkan karena terlalu banyak pernya. Jadi kakak ganti pernya menjadi bagi di sini. Boleh? Boleh ya. Jadi A kuadrat berarti N A ya. A kuadrat ya. Kalau A kuadratnya berarti di sini M per S kuadrat. M per S kuadrat ya. Karena dia A kuadrat B dibagi dengan A kuadrat. M per S itu A ya. Nah, dibagi A kuadrat. Maka kakak tuliskan di sini. Kalau ada tanda kali, selesaikan dulu. N per M kuadrat dibagi M kuadrat per S kuadrat. Oke. Berarti N per M kuadrat. Kalau tanda bagi berarti dikali silang ya. Kalau dikali silang berarti yang di atas ke bawah. Dikali dengan S kuadrat. Oke, kalau udah kayak gini berarti kalau pembagian kita kali silang ya. Kalau kayak gini berarti kita kali silang. Berarti ke sini ya. N dikali dengan S kuadrat per meter dipangkat dengan 4. Meter pangkat 4. Gini. Nah, di sini ada Newton yang belum kita pecahkan. Pecahkan dulu. Maka Newtonnya di sini adalah Newton itu untuk kilogram dikali dengan M S minus 2. Dibikin di sini rumusnya adalah M kali A ini nilai dari F. F itu sama dengan Newton ya. Maka rumusnya adalah M dikali dengan A. Oke. Kalau kita buat di sini berarti Newton itu kilogram dikali meter kali S minus 2 kali ini Newton ya, dikali dengan S kuadrat. Nah, lalu yang bawah kita naikkan. Kalau yang bawah kita naikkan berarti di sini ini kan N-nya udah habis ya di kilogram M S minus 2 S pangkat 2. Kalau eksponen, kalau dia tanda bagi, misalnya ini ya, kalau ini kita bikin C, ini bisa juga persamaannya B dikali A pangkat minus 2, gitu kan, kalau eksponen kan. Nah, jadi juga ini sama, berarti kilogram kali M per S minus 2 kali S kuadrat dikali M, di bawah M-nya pangkat 4, karena naik jadi M pangkat minus 4. Nah, seperti ini. Maka kita habiskan yang bisa habis. Minus 2, 2 sama-sama sekon, mati. Oke. Kemudian di sini M pangkat minus 3, di sini pangkat 1, berarti sini tinggal M pangkat minus 3. Berarti ini sisanya adalah kilogram dikali dengan meter pangkat 3. Atau ini bisa juga menjadi kilogram per meter pangkat 3. Nah, kilogram itu satuannya untuk siapa? Untuk massa. Berarti massa dibagi dengan meter pangkat 3 itu satuan dari volume. Apa rumus yang M per P? Itu adalah rumus dari rho. Rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah, rho ini apa? Rho ini adalah massa jenis. Jadi, satuan atau besaran yang dimaksud di soal ini adalah massa jenis. Jadi dimensinya apa, Kak? Ya udah langsung. Rho sama dengan apa ini mamanya?
Nampak di sebelah sini? Oke. Rho sama dengan M per P, berarti Rho satuannya ya, kilogram. Kilogram punyanya massa. Berarti ini ya jawabannya ya, Dek ya. Nah, yang dia berkali, nggak boleh yang dia ke bawah. Kilogram punyanya si massa, berarti mass. M besar, ini dimensinya. Kemudian dikali dengan meter punyanya si long, berarti kakak bikin di sini dikali dengan L pangkat minus 3. Nah, ini cara menyelesaikannya. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Udah ada yang gabung? Nggak ada yang gabung karena ini hari Minggu. It's okay, nggak apa-apa. Mudah-mudahan besok ada yang gabung. Tapi kalau adik-adik juga belum gabung, bisa dilihat di video yang kakak upload nanti tentang video ini. Oke, sampai di sini video tentang besaran yang menentukan dimensi dan besaran dari soal. Jadi dukung terus channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi yang ada di subscribe supaya kalau kakak lagi videonya live streaming atau ada video terbaru kalian dapat notifikasinya. Baiklah, terima kasih sudah klik video ini dan tonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.